Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Fahira dengan NPM 2018 015165 ingin mempresentasikan hasil wawancara saya dengan klien dengan konseling populasi khusus. Pertama-tama yang pertama itu saya mewawancarai salah satu klien yang berinisial NS, di mana dia itu seorang anak piatu. Dia sudah tidak memiliki ibu, merupakan anak kedua dari dua bersaudara, di mana ia mempunyai kakak perempuan, dan sang kakak ini dia tinggal di rumah paman ibunya sejak lama. Jadi saat ini dia tinggal di rumah bersama dengan ayahnya saja. Namun ayahnya bekerja dengan kesibukannya yang padat, jadi si NS ini tidak terurus semenjak ibunya itu meninggal. Menitipkan si NS ini ke salah satu panti asuhan yang ada di Jakarta Timur. NS ini merupakan anak yang pandai, di mana dia sejak kecil sudah diajarkan oleh ibunya menggambar. Semenjak ibunya meninggal, ia merasa sedih dan merasa sendiri dan kesepian. Semenjak dia dititipkan di panti asuhan, ia merasa dirinya itu seperti orang asing, karena dia berusaha beradaptasi dengan lingkungan yang baru ia kenal. Ia merasa dirinya itu tidak punya keluarga, di mana dia saat di panti sering menangis karena selalu teringat dengan ibunya. Selain itu juga dia jadi sering tantrum ketika melihat teman-temannya itu dijenguk oleh keluarganya di panti asuhan. Terkadang saat dia sedang sedih, dia mengekspresikan rasa kangennya terhadap ibunya. Dia menggambar di sebuah buku gambar dengan menggambarkan rumah dan keluarga yang utuh. Berdasarkan deskripsi permasalahan yang dialami oleh NS, sebenarnya yang dia butuhkan itu kasih sayang dan perhatian dari keluarga, terutama sang ayah, di mana dia juga membutuhkan sosok figur seorang ibu untuk mengajarkan dan mendukung kegiatan yang dia lakukan. Potensi yang dapat dikembangkan oleh si NS ini yaitu dia kan memiliki bakat menggambar. Maka dari itu mungkin dari bakat menggambarnya itu jika diasah terus-menerus bisa saja dia menjadi seorang arsitek yang dimana dia bisa membangun rumah untuk keluarganya. Lalu layanan BK yang tepat diberikan untuk NS ini menurut saya itu layanan penempatan dan penyaluran, di mana dalam layanan tersebut dapat memungkinkan NS memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, di lingkungan sesuai dengan potensi yang dia miliki, sesuai dengan potensi, bakat, minat yang dimiliki si NS ini serta kondisi pribadinya. Tujuannya untuk mengembangkan bakat yang ia miliki menjadi lebih optimal. Baik, kesimpulan dari hasil konseling populasi khusus ini yaitu jadi konseling populasi khusus ya adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli yang mengalami suatu masalah dengan ciri-ciri yang sama dan menempati ruang yang sama pada waktu tertentu secara khusus, sehingga konseli memperoleh pemahaman yang lebih tentang dirinya dan lingkungannya serta masalahnya, serta mampu memecahkan masalah yang dihadapinya
dengan mengarahkan potensi yang dimiliki ke arah perkembangan yang lebih optimal dan kemudian dapat mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, sasaran yang ada dalam makalah ini yaitu konseling populasi khusus di panti asuhan, di mana panti asuhan merupakan suatu lembaga usaha sosial yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada anak yang terlantar dengan melaksanakan penyatuan dan pengentasan anak terlantar. Panti asuhan juga bisa disebut sebagai pengganti orang tua bagi anak-anak yang terlantar karena bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesejahteraan bagi mereka, terutama kebutuhan fisik, mental, sosial pada anak asuh supaya mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya dan menjadi generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta dalam bidang pembangunan sosial. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.